Ada perkara yang diungkap di tahun perkara yang dilaporkan di tahun 2021 dan 2020, sehingga ada kenaikan penyelesaian perkara yaitu 113%. Untuk kasus-kasus menonjol yang diungkap, pertama curat, itu jumlah ada 98 kasus. Penyelesaian 363 kasus, persentasenya 370%. Untuk curas ada 9 kasus yang dilaporkan tetapi diungkap 12 kasus, artinya ada kenaikan 133%. Untuk curanmor 301 kasus, ini diungkap 245 kasus sehingga penyelesaian perkara 81%. Jadi bagi masyarakat, jika yang bersangkutan merupakan korban dalam pencurian kendaraan bermotor, kalau masih ada yang belum terungkap, itu masuk di dalam 200, di luar dari 245, berarti sekitar 56 yang masih belum terungkap. Kami akan berusaha terus untuk melakukan pengungkapan ini. Pembunuhan ada 2 kasus, 1 kasus sudah terungkap, tinggal yang mahasiswi masih dalam pendalaman. Aniaya mengakibatkan luka berat itu diungkap 1 kasus yang dilaporkan dan terungkap. Perkara yang melibatkan perguruan pencaksilat ada 3 kasus, 1 kasus sudah terungkap dan ditangani. Pencemaran nama baik terhadap Aremania yang dilaporkan dari komunitas ini masih dalam proses penyelidikan. Segera akan kita tingkatkan menjadi penyidikan. Jadi untuk Satreskrim, jumlah tersangka yang diamankan selama tahun 2022 berjumlah 182 tersangka. Terdiri dari 169 laki-laki dan 13 perempuan. Selesai ya Satreskrim. Saya lanjutkan untuk Satres Narkoba. Tahun 2022 ada 240 kasus yang diungkap dengan tersangka 277 tersangka. Barang bukti yang diamankan dari 240 kasus dan 277 tersangka ini jenis sabu ada 28 kilo, ulangi 28,611,36 kilogram, artinya 28,611 kilogram. Untuk ganja 38,013 gram. Ekstasi jumlah 206 butir. Pil koplo ini 330.393 butir. Pohon ganja ada 19 pohon dan minuman keras ada 149 botol dan semua rata-rata sudah kita musnahkan. Dalam jumlah tadi narkoba baik jenis sabu, ganja, ekstasi, pil koplo, pohon ganja tadi ini kalau kita hitung sudah menyelamatkan lebih kurang 311.000 jiwa masyarakat Kota Malang. Itu yang dari Satres Narkoba. Untuk yang ketiga, jajaran lalu lintas. Pelanggaran terhadap lalu lintas selama tahun 2022 tilang 17.138. Ini meningkat 99,09%. Teguran 3.316 ini naik 247,03%. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas: batas muatan, batas kecepatan, marka atau rambu, surat-surat, perlengkapan, knalpot brong, serta lain-lain. Knalpot brong ini paling banyak mendominasi. Jenis pelanggaran berdasarkan
kendaraan bermotor. Itu ada bis, mobil beban, mobil penumpang, dan roda 2. Pada tahun 2022, kejadian data laka lantas Polresta Malang Kota, kejadian itu 371. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya 164. Ini peningkatan 126,22%. Meninggal dunia 48 orang. Luka berat 0, luka ringan 501. Ada kenaikan 163,68%. Kerugian materi ini 307.350.000. Artinya ada kenaikan 87%. Untuk kasus-kasus menonjol, tadi saya rinci, kita melibatkan salah satu perguruan pencaksilat, ini sudah dalam proses dan sudah diamankan. Krim total tahun 2022 sebanyak 951 dan krim clearance 1076 kasus. Tren gangguan Kamtibmas di wilayah Kota Malang tahun 2022 dibanding tahun 2021 mengalami penurunan 212 kasus atau minus 19,7%. Tetapi untuk pengungkapan kasus mengalami kenaikan yaitu 132 kasus panjang, sehingga pemulihannya butuh proses waktu. Ada yang lain? Saya rasa itu ya. Perlu antisipasi di 2024 apa? 2023. Ya, perlu kita antisipasi beberapa. Kita memang kemarin secara internal sudah melaksanakan analisa evaluasi kaleidoskop Polresta dalam pelaksanaan tugas tahun 2022. Kita mengacu yang pertama bahwa saat sekarang dalam grand strategi Polri sampai dengan tahun 2025 adalah Strive for Excellence. Itu harus kita pedomani kepada grand strategi Polri. Yang kedua, pencapaian Polresta mulai dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 ini kita evaluasi secara pembinaan baik itu internal dan eksternal terkait tentang penggunaan anggaran keuangan belanja yang diberikan oleh negara kepada Polresta Malang Kota. Ini harus bisa kita pertanggungjawabkan. Alhamdulillah sudah 100%. Termasuk kegiatan operasional sesuai dengan Undang-Undang 13 pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, bagaimana polisi sebagai Harkamtibmas, penegakan hukum sebagai memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Itu kita evaluasi. Gunanya pada saat melihat sekarang dari survei yang menyatakan setelah Juli itu kepercayaan publik terhadap Polri semakin menurun dengan adanya beberapa kejadian yang signifikan, kejadian duren sawit, kejadian kanjuruan, kejadian narkoba, termasuk adanya beberapa kejadian lain. Nah, sehingga Polresta Malang Kota mencoba mengevaluasi diri untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik ini dalam kaleidoskop 2022. Ini yang menjadi tugas kami, menjadi trigger kami nanti untuk bisa mengevaluasi di tahun 2023 agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan. Kami mengusung konsep integrasi dan kolaborasi sehingga Polresta Malang Kota itu tidak bekerja sendiri, dia terintegrasi dengan pemerintahan, dengan DPRD, dengan TNI, komunitas, masyarakat, sivitas akademis yang ada di wilayah Kota Malang, serta melakukan kolaborasi, tidak bekerja secara sendiri tapi bekerja secara bersama-sama. Dan terkait pengamanan tahun baru dan Oke, besok kita sore akan melaksanakan apel kesiapsiagaan pengamanan. Tapi
intinya kami Polresta Malang Kota itu akan membantu seluruh aktivitas perhelatan pergantian tahun baru. Kami makanya sudah mengundang rakor, PHRI, hotel-hotel, tempat resto, tempat-tempat keramaian lainnya apabila melaksanakan perhelatan pergantian tahun baru, konser musik, terus adanya pergantian tahun baru. Nah itu diberitahu ada dua cara. Ada cara satu dengan meminta izin kepada Polresta, yang kedua dengan pemberitahuan. Nah,